Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di ayat 129 ya. Ayat 129 surat Al-Baqarah. Ya, tadi kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Artinya, ya Rob kami, utuslah untuk mereka seseorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang kesempurnaan doa Ibrahim untuk penduduk tanah haram, yaitu Mekah, di mana Ibrahim memohon agar Allah mengutus kepada mereka penduduk tanah haram seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari keturunan Ibrahim. Doa mustajab ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, yakni menunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kepada orang-orang yang buta huruf dan juga kepada umat manusia secara keseluruhan serta bangsa jin. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Irbad bin Syariah, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini sabdanya ya, kita langsung ke terjemahnya. Sesungguhnya aku di sisi Allah ditetapkan sebagai penutup para nabi, dan sesungguhnya Adam akan dilemparkan atau diturunkan ke tanahnya, dan aku akan memberitahukan kepada kalian awal mula mengenai hal itu, yaitu doa bapakku Ibrahim, berita gembira mengenai diriku yang disampaikan oleh Isa, serta mimpi ibuku dalam tidurnya. Demikian juga ibu-ibu para nabi mereka bermimpi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Nah, di sini Luqman bin Amir memberitahu kami, ia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Umamah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, apakah yang pertama kali menjadi permulaan urusanmu atau kerasulanmu? Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, doa bapakku Ibrahim, berita gembira yang disampaikan Isa mengenai kelahiranku, dan ibuku bermimpi bahwa dari dalam dirinya keluar cahaya yang menerangi istana-istana di Syam atau Syria. Oke, lanjut. Maksudnya, orang yang pertama kali menyebut dan mempublikasikan dirinya di tengah-tengah umat manusia adalah Ibrahim alaihissalam, dan nama beliau masih terus disebut-sebut dan populer di tengah-tengah orang banyak, hingga Nabi Bani Israel yaitu Isa putra Maryam pun menyebut dengan jelas namanya, yaitu ketika Isa berdiri di hadapan Bani Israel seraya berpidato sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah ini, Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan menyampaikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Quran surat As-Saff ayat 6. Oleh karena itu, dalam hadis di atas Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya doa bapakku Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan Isa putra Maryam. Sedangkan sabda beliau, dan ibuku bermimpi menyaksikan dari dalam dirinya keluar cahaya yang menerangi istana-istana di Syam atau Syria, ada yang mengatakan yaitu mimpi ibu Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengandungnya. Kemudian mimpi itu diceritakannya kepada kaumnya sehingga tersiar dan populer di tengah-tengah masyarakat. Hal itu merupakan permulaannya, dan penghususan Syam atau Syria sebagai wilayah yang diterangi cahaya adalah menunjukkan kejayaan agama dan kenabiannya hingga di negeri Syam itu. Oleh karena itu, negeri Syam pada akhir zaman menjadi benteng bagi Islam dan para penganutnya, dan di sana pula Isa putra Maryam diturunkan, di mana ia turun di Damaskus pada menara timur yang berwarna putih. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, La yazalu ta'ifatun min ummati dohirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kazalik. Artinya, segolongan dari umat akan senantiasa muncul membela kebenaran. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang menghina mereka dan juga orang-orang yang menyalahi mereka hingga datang keputusan Allah yaitu hari kiamat. Sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu, membela kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan wahum bisyam, sedangkan mereka berada di Syam, tambahannya ya. Dalam firman Allah Ta'ala nah ini kan hadis riwayat Bukhari Muslim, tetapi dalam kitab Sahih Bukhari ada tambahan ini ya, wahum bisyam, jadi tambahan dari hadis ini. Dan firman Allah Ta'ala wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab kepada mereka yaitu Al-Quran, wal hikmata, dan hikmah yaitu sunnah. Demikian dikemukakan oleh Hasan Al-Basri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Abu Malik, dan yang lainnya. Ada juga yang menafsirkan al-hikmah ini dengan pemahaman terhadap agama, dan hal itu tidak ada perbedaannya. Firman-Nya wa yujakkihim, dan mensucikan mereka. Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas, yakni ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tulus ikhlas karenanya ya. Arti dari wa yujakkihim teh, tafsirna teh
Mengenai firman-Nya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, artinya yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, Muhammad bin Ishaq mengatakan. Nah, untuk menafsirkan Muhammad bin Ishaq itu tentang ayat ini ya, yaitu yang mengajarkan kebaikan lalu mereka pun mengerjakannya, juga mengajarkan kepada mereka tentang keburukan lalu mereka menjauhinya, serta memberitahukan tentang keridhaan Allah Ta'ala terhadap mereka jika mereka mentaatinya, sehingga mereka memperbanyak berbuat taat kepadanya dan menjauhi segala maksiat yang dimurkainya. Sedangkan firman-Nya, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, dialah Al-Aziz, yaitu yang tidak dikalahkan oleh sesuatu apapun, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Al-Hakim, yang maha bijaksana dalam segala perbuatan dan ucapannya, sehingga dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya karena pengetahuan, kebijakan, dan keadilannya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.